Selamat sore saudara-saudara, selamat bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai histeri, satu kata kerja yang sangat ditakuti oleh manusia ketika manusia dihadapkan kepada hal-hal yang menakutkan dan mereka sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Pembacaannya dari Injil Yohanes pasal 2, yaitu perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecapnya air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Cerita yang sudah sering kita dengar di dalam kebaktian-kebaktian ini terjadi pada hari ketiga. Hari ketiga itu istimewa bagi orang Yahudi. Mereka menikahkan anak, mengadakan pesta pada hari ketiga. Dalam bahasa Ibrani 1, 2, 3, 4, Snain, Ehad, Snain, Selos, Arba. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari ketiga ini jatuh pada hari Selasa. Mengapa mereka menikahkan orang pada hari Selasa? Karena pada hari ketiga di dalam kitab Kejadian pasal 1 ditulis 2 kali berturut-turut, yaitu Tuhan melihat amat baik adanya. Hanya dalam hari ketiga ada 2 kali ganda kata amat baik. Nah, diadakanlah perkawinan, yaitu gamos dalam bahasa Yunani,
di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan istilah ibu Yesus yang berkali-kali diulang-ulang. Dalam Injil Yohanes, Maria tidak disebut lagi namanya Maria, tetapi disebut ibu Yesus yang melahirkan dia. Yesus dan muridnya diundang juga ke sana. Yesus diundang ke perkawinan itu. Bagaimana dengan pernikahan saudara? Apakah pernikahan saudara, hidup rumah tangga saudara, pernah mengundang Yesus di dalam urusan-urusan sehari-hari? Pernah mengundang Yesus dalam pernikahan saudara, perkawinan saudara? Sebab itu, kedatangan Yesus, kehadiran Yesus itu membuat perbedaan yang sangat besar. Dalam ayat ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan. Bahasa Inggris ran out. Dalam bahasa Yunani hysterion. Kata hysterion dari mana kita mengambil kata histeri. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan sekarang saudara-saudara, seluruh dunia sedang dibuat histeri. Karena belum pernah mengalami problem persoalan yang mendunia seperti sekarang ini. Sampai seorang wisatawan Inggris, dia berkata bahwa Wuhan lebih aman daripada di Inggris. Karena di Wuhan sudah menjadi 0%. Tetapi di lain negara bertambah-tambah yang kena virus ini. Virus yang ditakuti ini. Tetapi puji Tuhan, untung Yesus diundang. Maka kata histeri ini bisa dilewati. Lalu ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Dalam Mazmur 4 ayat 8, sukacita yang digambarkan oleh Daud melebihi sukacita orang yang memiliki anggur yang penuh limpah. Nah, demikian juga dengan cerita ini, saudara-saudara, anggur membayangkan sukacita. Sukacita saudara tidak bisa dibuat-buat, sukacita tidak bisa dipalsukan. Sukacita ini bukan sukacita kita. Bukan sukacita karena hal-hal materi, bukan karena hal-hal duniawi, tapi sukacita dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat, Yesus menjawab ibunya dan berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Bagi Maria, ini saatnya Yesus menolong. Tetapi bagi Yesus, saatnya belum tiba. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata cepat itu ada dua kata. Yang pertama, chronos, pengukur kecepatan, rasanya cepat, seolah-olah cepat. Sama seperti saudara naik sepeda motor atau mobil, ada kronometer, pengukur kecepatan. Tetapi yang Yesus jawab bukan kronos, tapi kairos, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Kita ingin cepat-cepat, tapi waktunya Tuhan, dia berlainan dengan kronos, yaitu kairos, waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Tuhan memiliki dua macam kecepatan. Yang pertama lambat, yang kedua lebih lambat. Tetapi yang anehnya, dia tidak pernah terlambat.
Dan itu sebabnya ketika dia jawab kepada Maria, kairosku, waktuku belum sampai, belum tiba, Maria tidak sakit hati. Tapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kata buatlah itu dalam bahasa Yunani yaitu dipakai kata poieo, yang artinya buatlah segera, buatlah secepat mungkin, buatlah segera. Nah, seringkali kita diperintah oleh Tuhan tidak mau kita melakukan dengan segera, selalu berlambat-lambatan. Baik di India maupun di Tiongkok, ketika orang berkeliaran tanpa masker, mereka dipukul, saudara. Mereka ditempeleng karena mereka tidak taat kepada perintah. Itulah manusia seringkali tidak taat kepada perintah Tuhan, lebih takut kepada manusia. Itu sebabnya kata poieo ini, kerjakanlah dengan segera. Itu harus menjadi reaksi kita di dalam pengiringan kepada Tuhan, supaya apapun yang Tuhan suruh dikerjakan secepat mungkin. Lalu di dalam ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang menurut adat orang Yahudi disiapkan untuk membasuh orang-orang yang datang sebagai tamu. Yang indah ayat ini, ayat ke-6. Tempayannya ada 6. Manusia dibuat pada hari ke-6. Semuanya serba berkarakter manusia. Jadi 6 tempayan adalah hati kita, hati manusia yang disuruh diisi oleh air karena kosong. Sebab ketika diisi dikatakan masing-masing isinya 2-3 buyung. Tetapi dalam salinan bahasa Inggris dikatakan containing 20 or 30 gallons. 20 sampai 30 galon. Jadi satu tempayan ada 120 liter. Ada 6 tempayan. Bayangkan kesibukan di dalam pesta itu. Ketika orang minum anggur, ada orang yang pelayan-pelayan sibuk mengisi dengan air. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata kepada mereka, kepada pelayan itu, isi tempayan itu dengan air, dan setelah itu, lalu Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ada pelayan, ada pemimpin. Pemimpin memerintah pelayan. Pelayan harus melakukan apa yang pemimpin pesta ini perintahkan. Saudara perhatikan tidak? Maria berkata, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, buatlah itu. Sekarang pelayan-pelayan itu mempunyai majikan lain, majikan yang baru. Sebab dia tidak ikuti lagi kata-kata dari pemimpin pesta, tetapi dia ikuti kata-kata dari Yesus. Yesuslah pemimpin pesta rohani dalam hidup kita. Yesuslah yang akan membuat sukacita yang dari sorga itu kita alami. Lalu saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta, kalau sekarang itu MC, mengecap air yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya.
ia memanggil mempelai laki-laki. Bayangkan oleh saudara, pelayan dan pemimpin pesta kedudukannya jauh sekali. Tetapi Tuhan izinkan pelayanlah yang melihat mujizat itu. Air waktu dibawa berubah menjadi air anggur. Ketika dipraktekkan, ketika kita berlangkah, berubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Dan ketika dicoba dicicipi oleh pemimpin pesta, ia berani memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kata baik di dalam bahasa Yunani adalah kalos. Ada 2-3 kali kata kalos disebut di sini. Yang pertama, biasanya, umumnya, biasa orang memberikan anggur yang baik dulu. Kalau orang sudah puas minum, tamu masih belum selesai datang, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau, katanya si mempelai itu, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini. Kata baik yang pertama itu artinya baik biasa, kalos. Tapi pada baik yang kedua, yang dia cicipi anggur itu, dipakai arti unik. Itu sebabnya saudara, sukacita dari Tuhan itu tidak seperti sukacita dunia. Sukacita dunia baik, tapi tidak unik. Sukacita dari Tuhan itu unik. Walaupun kita meneteskan air mata, tapi unik. Sekarang saudara-saudara semua sedang diharuskan tinggal di dalam rumah. Kami harus memikirkan pendeta-pendeta di desa-desa yang sedang mengerjakan, mengawali pekerjaannya, yang jemaatnya masih sedikit, yang seperti persekutuan doa, hanya 5, hanya 10. Kami baru ulurkan tangan untuk mereka dari kas daerah untuk menolong mereka. Jadi saudaraku, sebagai catatan bahwa hamba-hamba Tuhan di gereja kami tidak digaji, tapi heran, mereka hidup sampai tahun depan ini akan 100 tahun dengan tidak kurang satu apapun. Luar biasa, Tuhan menjaga, memelihara, karena kesukaan dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita itu lain dengan kesukaan dari dunia. Kesukaan dari dunia seujung mata, seujung kulit, seujung lidah. Tetapi kesukaan dari Tuhan itu sampai di dalam hati kita. Kesukaan yang menurut Rasul Petrus tidak terungkapkan, tidak bisa diterangkan, tidak terkatakan, tidak terekspresikan. Itulah kesukaan dari Tuhan. Maka ayatnya yang ke-11 ditutup dengan kata, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya akan Dia. Murid-muridnya percaya akan Dia. Murid, saudara-saudara, adalah mimetes. Nah, kata percaya dari mimetes ini artinya bahasa Inggris disciple, dari kata mana ada disiplin. Saudara-saudara, berkat dari Tuhan hanya diberikan
kepada mereka yang taat atau disiplin melakukan firman Allah. Kita semua sedang dalam kesukaran, kita sedang di dalam banyak kekurangan. Ulurkanlah tangan saudara. Seperti kemarin saya katakan, Musa menjadikan air menjadi darah, tapi Yesus menjadikan air menjadi air anggur. Apakah dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, usaha saudara diisi dengan air yang tawar, penuh tapi tidak ada rasanya? Undanglah Yesus di dalam hati saudara. Undanglah Yesus ke pesta perjamuan saudara. Undanglah Yesus ke keluarga saudara. Undanglah Yesus dimanapun saudara ada. Niscaya air yang tawar dirubah menjadi air anggur. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa kami dalam surga, betapa banyak saudara-saudara kami yang mendengar firman Allah ini sedang ada dalam keadaan hati yang tawar. Keadaan yang tawar, yang tidak tahu harus berbuat apa. Mengiring Yesus begitu banyak persoalan. Dan persoalan ini tidak hanya dirasakan oleh kami, tapi seluruh dunia mengalami. Dan ada banyak umat-Mu yang hatinya menjadi tawar. Tapi pada sore hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, jadikanlah mujizat yang pertama Engkau kerjakan menjadi mujizat bagi mereka pada hari ini. Biarlah hati mereka tidak tawar hati lagi, melainkan penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan kesukaan. Dan firman Allah berkata, kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengakhiri doa kami dengan satu keyakinan bahwa yang tawar hati akan menjadi manis, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan akan mendapat jalan. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, kepada perjanjian-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lain waktu.